Oke, kita akan melanjutkan film Skyfire. Di part 1 kemarin, kita udah bahas bagian ceritanya. Langsung aja kita lanjutkan dan masuk ke part kedua. Saat jatuh, kereta gantung mereka mendarat di lereng gunung dan terus bergerak merosot ke bawah. 3 orang yang berada di dalam terombang-ambing. Kemudian kita lihat si Jiahu dan Zhengnan sedang mengendarai mobil. Mereka mengikuti kemana kereta gantung melaju. Kemudian Zhengnan menabrakkan mobilnya ke arah kereta agar tidak jatuh ke jurang, dan kereta pun berhenti. Di sisi yang lain, kereta gantung satunya berhasil selamat. Kemudian kita lihat Haris yang panik dan mencari Qianwei. Di sisi yang lain, Zhengnan memecahkan kaca kereta untuk membuat jalan mereka keluar. Dan mereka semua masuk ke mobil Zhengnan. Kita pindah ke tim Alpha. Di sini kita lihat jika penduduk sudah terjebak lava dan para penduduk tidak bisa keluar. Dan mereka hanya punya waktu 1 jam untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka tancap gas dan segera menuju desa. Di sisi yang lain, terjadi kepanikan di resort. Dan Haris menunjukkan jalan ke arah perahu. Kemudian kita lihat letusan yang membuat sebagian sisi gunung hancur. Dan kita lihat kembali jika seluruh wilayah gunung sudah dihujani batu panas. Lava pun pengalir dari gunung. Kita kembali ke mobil. Qianwei mencoba menghidupkan mobil, namun tetap tidak nyala. Kemudian Tao menyeru Qian keluar dan melihat hasil perbuatannya. Kemudian Teng Bo memberitahu jika lava sudah memasuki aliran sungai, dan jalan menuju desa telah tertutup, dan mereka harus segera turun gunung. Kemudian mereka membuat rencana mengeringkan waduk, agar lava bisa tertahan dan menyelamatkan penduduk. Scene berikutnya di mana Haris sedang melihat ke arah layar dan melihat seorang anak yang mencari ibunya dan meminta tolong. Saat menghampiri anak itu, Haris menanyakan baju yang dipakai ibunya. Dia memakai baju merah dan ternyata ibunya telah tewas. Dan Haris membawa anak itu pergi. Lalu Haris membawa anak itu ke arah kapal dan Haris tidak ikut naik karena sedang menunggu istrinya. Pada saat menuju waduk, Teng Bo memberitahu ada asap panas di belakang mereka. Mereka berhenti dan tiba-tiba keluar lava dari dalam tanah. Mereka pun kembali bergerak. Mobil mereka dikejar lava dan batu panas. Batu panas mengarah ke mobil, yang membuat mobil tidak seimbang dan nyukir balik. Namun mobil mereka masih bisa seimbang, tapi tepat di depan mereka adalah aliran lava yang membuat mereka harus berjalan mundur. Bagian mobil terbakar dan terdapat jerigen bensin. Mereka harus memikirkan agar tidak terbakar. Xiaomeng keluar mobil dan menendang jerigen tersebut sampai terjatuh. Dan mereka berhasil selamat dari kejaran lava. Mereka pun tiba di waduk tersebut. Saat masuk, mereka harus menarik katup yang berada di tengah lava. Kemudian Xiao memanggil Teng Bo karena membutuhkan drone-nya dan meminta drone-nya menabrak ke atap. Karena reruntuhan atap, katupnya berhasil tertarik dan gerbang waduk terbuka. Aliran air tersebut dapat mengubah arah aliran lava. Kemudian mobil mereka berhenti karena kepanasan. Lalu Jiahu berbicara kepada Zhengnan jika dia harus menyelamatkan kakeknya. Mereka berdua pun pergi. Zhengnan dan Jiahu berhasil memasuki desa dan pergi ke rumah kakek itu. Mereka menemukan kakek itu sedang berbaring. Pada saat diajak pergi, kakek itu menolak karena tidak bisa. Kemudian menyuruh mereka berdua pergi menyelamatkan diri. Pada saat hendak pergi, mereka sudah terkurung api dan tidak bisa keluar. Kemudian datang Xiao yang membawa mobil. Kita kembali ke arah Teng Bo. Tempatnya kini sudah ditembus api dan dia pun memadamkannya dengan alat. Kita kembali ke mobil. Mobil yang mereka kendari tersangkut di lava.
Kemudian Zengnan keluar mobil dan mengeluarkan dan melemparkan Derek. Kemudian mobil mereka terjatuh karena Dereknya masih tersangkut yang membuat mobil mereka tergelantung. Kemudian mereka keluar satu persatu dan mereka pun selamat. Pada saat helikopter 15 menit lagi datang, Xiao dan yang lainnya berhasil masuk ke pangkalan. Karena tahu terluka, Xiao mengobati. Kemudian Tao memberikan palu ke Xiao. Kemudian Tao menceritakan sesuatu yang buat Xiao menangis dan memeluknya. 如何我都没想到会发生。回去找妈妈了，要带她回家。对不起，我已经失去。 Kemudian Teng Bo mengatakan akan ada semburan. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan berlari. Mereka melewati jembatan yang terbakar. Saat giliran Tao, batu mengarah ke arahnya yang membuat dia terpental ke belakang. Kemudian Tao mengambil motor. Tak lama kemudian helikopter datang. Tao mengendari motornya melewati batu panas. Kemudian kita lihat Tao yang mengendari motor terjatuh dan di belakangnya terdapat wedus gembel. Dan dia kemudian menembakkan flare dan Tao pun tersapu wedus gembel. Singkat cerita, helikopter berhasil mendarat di pangkalan, dan mereka semua selamat kecuali Tao. Kemudian Zhang Nan melihat Jauh yang bersedih, lalu dia kemudian memberikan cincin yang tadi kita lihat di air. Lalu Qian Wei melihat San San sedang memegang jam tangan Haris dan menghampirinya, dan menanyakan apakah Haris satu perahu dengannya. Kemudian mereka melihat berita. Di sana terlihat Tao berhasil diselamatkan oleh helikopter. Ternyata pada saat menembak flare, Tao melompat ke kawah yang dipasangi sensor oleh Xiao di awal film agar selamat dari wedus gembel. Pada saat bertemu kembali, Xiao dan Tao berpelukan dan film pun selesai.